Baik, kita mulai ya, karena sudah waktunya pukul 19.03 Oke, kita langsung aja buka. Sudah ada 11 peserta ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bu. Iya, Ekstra dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah hadir kembali di Tuweb 3 hari ini, Tuweb yang terakhir ya, di pertemuan ke-8. Setelah ini nanti kalian bisa mengikuti UAS ya, nah, di daerah masing-masing. Oke, sebelum kita mulai Tuweb kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Kita langsung saja ya. Ya, ke materi seperti biasa kita dua materi hari ini lalu kita ke tugas. Tugas juga Ibu sebagian sudah dinilai dan sebagian masih belum ya. Ada 3 orang kalau nggak salah yang belum dinilai. Nanti Ibu cicil, nah, insya Allah cepat menilainya ya. Oke, kita langsung saja. Oh ya teman-teman, ada yang dari daerah yang terkena banjir atau longsor di Sumatera Utara, di Padang, ada yang terkena dampak atau tidak ada yang di sekitar sana, daerah sana, Sumatera Utara ya, teman-teman kita yang Sumatera Utara, semoga yang sedang terkena bencana, musibah banjir ya, semoga diselamatkan dan segera surut ya bencananya. Banyak juga teman soalnya yang WhatsApp itu tidak ada akses internet, tidak bisa apalagi tidak bisa mengerjakan tugas karena ya sedang ini kondisinya darurat, tidak bisa mengerjakan apapun gitu. Mau ke tengah kota katanya semua jembatannya juga ambruk semua gitu. Dan ya kalau saudara-saudara kita di sana semoga dilindungi Allah, dilindungi sehat semua dan bisa kembali lagi, bisa belajar lagi bersama kita ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ibu screen share ya. Persediaan dulu. Persediaan PowerPoint ini. Balik. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang persediaan. Ya, teman-teman. Oke. Nah, pertama tentang persediaan. Jadi pengendalian persediaan dulu. Persediaan biasa kita dengar dengan inventory merupakan barang yang disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi permintaan yang dapat diantisipasi atau diperkirakan. Raw material, ada in process, ada final product, ada peralatan atau komponen-komponen lainnya yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan tentunya. Terus biaya untuk mengelola persediaan itu relatif besar, ya. Perusahaan manufaktur di Amerika, biaya untuk mengelola persediaan itu 30% loh dari total nilai persediaan. Lumayan besar ya. Dan manajemen persediaan bertujuan untuk menentukan kuantitas dan waktu untuk melakukan pemesanan atau produksi. Jadi kuantitas ya. Kemarin kan kita belajar tentang kualitas. Nah, kalau sekarang itu kuantitasnya. Jadi jumlah ya, banyaknya gitu ya.
Fungsi atau peran persediaan. Memenuhi variasi permintaan yang tak terduga. Tidak dapat diketahui dengan pasti dan mengantisipasi kelebihan atau kekurangan persediaan. Memenuhi permintaan musiman atau siklus. Biasanya kalau permintaannya di bulan Ramadan atau ini ya bentar lagi ya, akhir tahun ini ya. Nataru, hari Natal dan Tahun Baru biasanya itu libur panjang, anak-anak sekolah juga libur. Bisnis-bisnis tertentu itu permintaannya pasti meningkat. Nah, persediaannya juga mereka harus menyediakan persediaan yang cukup untuk musim-musim Nataru ya. Nah, karena musim-musim itu ada 3 momen ya sih, momen liburan, momen Natal, momen apa lagi, liburan anak sekolah, momen liburan semua ini juga ya. Karyawan mungkin akhir tahun menjelang tahun baru itu libur semua ya kan. Berapa libur panjang lumayan satu minimal satu inilah ya akhir pekan minimal ya 1 minggu misalkan kayak gitu. Jadi semua bisnis-bisnis yang bergerak di bidang wisata, terus kuliner, F&B itu siap-siap ya kebanjiran orderan biasanya gitu. Ya mereka perlu menyediakan persediaan ketika kapasitas produksinya itu eh, terbatas gitu karena butuh waktu cepat ya untuk apa ya melayani customer pastinya ya. Lalu memanfaatkan diskon atau potongan harga. Biasanya akhir-akhir tahun banyak potongan harga ya kalau kita ke mall atau kemana ya kan. Memesan persediaan dalam jumlah jumlah besar daripada melakukan banyak pemesanan dengan jumlah persediaan yang lebih sedikit. Lalu menghindari biaya yang lebih besar tentunya yaitu biaya untuk mencari pengganti persediaan ketika terjadi stock out atau tidak ada persediaan. Jadi lebih besar daripada biaya penyimpanan persediaan. Jadi kalau bisa jangan pemesanan inventory itu jangan mendekati hari-hari libur karena pasti ekspedisi juga full ya kan. Ekspedisi full terus pastinya jalan-jalan macet tuh makin lama persediaan itu datang ke bisnis kita gitu ya, sampai ke tempat kita. Jadi ya jauh-jauh hari, jangan mendekati hari-hari siklus yang atau momentum yang luar biasa ramai seperti itu ya. Lalu biaya dalam persediaan, biaya penyimpanan nih ada holding cost atau carrying cost. Biaya untuk penyimpanan atau membawa persediaan. Nih contohnya ada biaya penerangan, pemanasan, pendinginan untuk makanan-makanan frozen misalnya ya. Pemanasan untuk barang-barang yang harus dalam kondisi panas seperti itu. Keamanan juga, terus penyimpanan catatan pastinya, pajak, asuransi juga. Biaya penyimpanan biasa dihitung dari persentase nilai barang dinyatakan dalam suatu biaya per unit untuk suatu periode waktu. Nilai barang per unitnya, nih contohnya ya, $100, terus hournya 5%, presentasi per tahunnya, maka biaya penyimpanannya adalah holding cost-nya itu H dikali C, 5% dikali $100 sama dengan $5 per unit per tahunnya. Gitu ya cara menghitungnya. Lalu biaya persediaan nih, biaya pemesanan ordering cost atau K ya simbolnya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengisi kembali persediaan yang disimpan. Fix dan variabelnya. Ordering cost itu biaya pemesanan tidak tergantung pada jumlah unit yang dipesan atau fix. Kalau procurement cost biasanya itu biaya pemesanan yang tergantung pada jumlah unit yang dipesan. Itu variabel biasanya. Jadi tergantung ya. Kalau fix itu kan pas gitu, tidak bisa berubah. Kalau variabel itu menyesuaikan seperti itu. Oke, contohnya apa? Biaya melalui telepon, surat, fax gitu ya, contohnya nih. Biaya transportasi atau pengiriman itu variabel ya, infeksi juga. Lalu ada biaya persediaan. Boleh teman-teman yang mic-nya masih menyala, boleh matikan dulu ya. Oke, saya bantu. Nah, supaya satu. Biaya persediaan, biaya kekurangan shortage cost. Biaya biaya yang terjadi ketika persediaan itu tidak dapat memenuhi permintaan. Akibatnya apa? Akibat dari shortage ini kehilangan penjualan pastinya, labanya turun pastinya ya dan pelanggan kabur gitu.
saat momentum ini lagi liburan, anak-anak sekolah liburan, ternyata kekurangan ini ya, persediaan ya, kekurangan inventory. Jadi kehilangan penjualan pastinya. Harusnya penjualannya banyak karena permintaan banyak. Ternyata inventorinya kurang. Jadi penjualannya hilang ya, labanya juga ya kehilangan pastinya. Pelanggan juga lari pindah ke bisnis lain yang serupa misalnya gitu ke ini kita ya, pesaing kita gitu. Lalu terjadi penundaan proses atau produksi untuk permintaan yang bersifat internal, persediaan yang digunakan untuk proses atau produksi. Lalu mengeluarkan biaya pemesanan khusus. Nah, misalkan kita tidak punya inventory yang cukup untuk permintaan pasar, ya kita misalkan, wah harus cari vendor yang lain nih, ya ternyata vendor yang lainnya terlalu mahal misalnya, dan pasti mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding vendor yang sebelumnya yang langganan, karena kita terlambat memesannya gitu, tidak cukup waktu, atau di sana udah sold out, udah habis ya, udah sold gitu kan. Gitu. Lalu ada model economic order quantity. Nah, EOQ ya. Pemesanan dengan jumlah tetap atau sama dilakukan ketika persediaan mencapai tingkat tertentu. Bertujuannya untuk apa sih? Untuk menentukan ukuran pesanan yang optimal yang meminimumkan biaya. Asumsi dalam model EOQ ini, permintaan diketahui dengan pasti, deterministik, relatif konstan sepanjang waktu. Jarak waktu antara tiap pesanan adalah konstan, ya, tidak diperbolehkan adanya kurangan persediaan atau shortage gitu. Ini model economic order quantity. Jadi ada model-model tertentu untuk memesan inventory seperti itu. Ada model EOQ, ada asumsinya seperti ini gitu ya. Jadi permintaannya diketahui dengan pasti, relatif konstan terus. Jadi setiap bulannya tuh pasti 100 saja seperti itu. Tidak tidak apa relatif ya, paling naik turunnya 110, 115 seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh seperti itu. Jarak waktu antar pesanannya juga konstan, misalkan di setiap tanggal 1 setiap bulannya, itu, atau di setiap akhir bulan, konstan kalau model EOQ ini. Dan tidak diperbolehkan adanya kekurangan persediaan. Jadi tidak boleh misalkan bulan Januari pesannya 100, Februari tidak pesan sama sekali, misalkan Maretnya cuma 50 misalnya, terus Aprilnya tidak pesan sama sekali, itu tidak boleh. Kalau model ini harus konstan persediaannya, pemesanan juga harus konstan, kuantiti juga sama gitu. Semuanya harus konstan seperti itu. Nah, ini siklus pesanan persediaannya ya. Inventory order cycle-nya. Nah, ini waktu pesanannya, tingkat persediaannya ya. Nah, ini kuantitas pemesanannya segini nih. Ketika kita pesan di sini. Pemesanan ketika sudah siapa nih? 150. Kan ini. Eh, Sepertinya pencet ya teman kita. Oke. Ketika pemesanan di sini nih ya, ketika reorder, ketika si produknya sudah di angka udah rendah ya, misalkan udah terjual seperti itu, pemesanan itu dilakukan di sini nih. Jadi jangan sampai habis dulu ya. Pemesanan dilakukan di sini, reorder poinnya di sini. Oke, kita reorder dulu, lalu pemesanan di time-nya di sini. Lalu kuantum pemesanan nanti tinggi lagi gitu ya. Jadi setiap habis, sebelum habis harus beli, harus persiapkan inventory lagi, reorder lagi seperti itu. Ini jangka waktunya seperti itu. Biaya penyimpanan holding atau setup cost. Biaya penyimpanan per unit X rata-rata persediaan. Nah, holding cost ini Q per 2. Rumusnya ya. Tingkat persediaannya Q-nya 50 misalnya nih. Contohnya ya, contoh kasusnya. Rata-rata persediaannya ini ada 50, 40, 30, 20, 10. Ini time-nya, time tuh 1, 2, 3 sampai 6 waktunya nih. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata persediaannya nih? Rata-rata persediaan itu jumlahkan semua kuantitinya ya. Ada 50 ditambah 30 sampai 0 nih. 0 juga dihitung. Dibagi 6, waktunya kan ada 6. Seperti itu. Totalnya ada 25. Atau 50 ditambah 0 dibagi 2, 25 sama ya, rata-rata persediaannya itu Q per 2. Rumusnya. Waktu antara pesanannya T sama dengan Q per
A ya. Ini Q per A itu dikali jumlah satu hari dalam setahun 365 berarti kan. Nah, biaya pesanan orderingnya biaya tiap pesanan dikali dengan jumlah pesanan dalam satu tahun. Nah, ordering cost K-nya tuh ordering cost, A-nya annual atau demand, Q-nya tadi ya. Q-nya itu kuantitinya. Nah, total biaya relevan persediaan, total annual relevan cost-nya atau TC-nya itu biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan. Jadi ini ya, biaya penyimpanannya berapa TC sama dengan holding cost tadi penyimpanannya ditambah dengan Kak biaya pemesanannya nih Kak A per Q ya. Ini H-nya H kali C. Hmm. Oke, nah ini modal EOQ yang tadi ya, yang konstan sepertinya. Biayanya nih, ini total cost-nya dengan rumus yang tadi kita gunakan ya. Holding cost-nya kita di holding cost-nya di sini dan ordering cost-nya di sini. Tengah-tengah kuantitas kuantitas pemesanan, jadi ada titik keseimbangan pastinya ya, jadi tidak terlalu habis inventorinya gitu sampai habis dulu baru kita pesan lagi tidak ya harus ada keseimbangan di waktu tertentu jadi jangan sebelum waktunya habis misalnya dalam 1 bulan sebelum sebelum tanggal 30 nih kita harus sudah pesan dari repeat order dulu ya untuk yang vendornya seperti itu ke vendor yang sudah kita misalnya kerjasama atau apa seperti itu. Jangan sampai kita melewati batas keseimbangan itu nanti yang akan terjadi pasti penurunan penjualan seperti tadi ya labanya menurun customer juga hilang seperti itu. Ini adalah manajemen inventory seperti itu. Nah, QE optimalnya, nilai Q optimal ini yang didapat meminimalkan total cost gitu. Dapat ditentukan dengan melakukan diferensial terhadap persamaan TC ya. Jadi sama dengan tadi ya, rumusnya sama HQ per 2 ditambah KA per Q ya. Jadi rumusnya diturunkan jadi Q per akar 2 kali AK per H gitu kan. Hanya sama kayak tadi ya, H kali C untuk holding cost tadi seperti itu. Ini Q optimalnya, nilai Q optimal ini dapat meminimalkan total cost juga dapat ditentukan dengan mencari titik perpotongan antara kurva ordering cost dengan holding cost. Seperti itu. Ini yang dengan saat tadi ya. Udah dapat rumus Q sama dengan akar 2 AK per H. Contoh kasusnya apa? Nah, ada sebuah supermarket menyediakan makanan sereal misalnya ya. Permintaannya adalah 4.000 kotak per tahunnya, 365 hari kita bulatkannya ya. Supermarket tersebut mengeluarkan biayanya $60 setiap melakukan pemesanan dan dibutuhkan $0,8 tiap kotak per tahunnya untuk menyimpan. Nah, ini holding cost tadi ya, holding cost-nya. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanannya itu 4 hari. Jadi ada waktu perjalanan nih, waktu pengirimannya itu 4 hari. Nah, tentukan ukuran pemesanan optimalnya apa, lalu minimum total biaya relevan persediaannya berapa, seperti itu ya. Nah, kita hitung dengan rumus yang tadi yang sudah kita jabarkan. Ukuran pemesanan optimalnya Q sama dengan 2AK per H2 dikali 4.000 ya tadi ya. Totalnya dikali 60 ini harga tadi. Dibagi 0,8. Dan 0,8 tadi apanya? 0,8 ini ya holding cost-nya ya. 60-nya untuk mengeluarkan biaya cost-nya nih untuk pemesanan melakukan pemesanan. Nah, jadi ditemukan 774,5. Kita bulatkan ke atas 775 ya. Minimum total biaya relevannya TC sama dengan H Q per 2 ditambah KAQ 0,8 yang tadi holding cost yang tadi ya. Ya, 775 ini hasil dari Q dibagi 2 ditambah 60 nih biaya pemesanan tadi dikali dengan 4.000 untuk total sereal tadi dibagi dengan 775 juga Q-nya. Totalnya TC-nya 619,67. Mudah ya? Ikutin rumus aja kalau sudah ada diketahui semua tinggal masukin ke rumus aja mudah kok insya Allah ya. Kalau misalkan nanti pas UAS keluar soal ini nanti insya Allah bisa teman-teman ya karena udah ada rumus ya ingat-ingat rumus aja. Lalu reorder point untuk model EOQ ini
Dalam situasi yang realistis, penerimaan pemesanan membutuhkan waktu atau lead time L ya, simbolnya. Pemesanan dilakukan ketika tingkat persediaannya mencapai R order point. R-nya L A per hari dalam 1 tahun ya, L-nya A per 365. Atau rumusnya bisa juga R sama dengan L Q per T ya. T sama dengan Q per A. Nah, atau kita pindah ruaskan A-nya di sini, jadi T-nya pindah menjadi di bawah gitu. Ini pindah ruas saja ya. Ini kalau misalkan diketahuinya Q dan A berarti menggunakan rumus ini ya. Kalau diketahuinya Q dan T berarti yang digunakan rumus ini ya. Tergantung yang diketahuinya apa nanti, yang ditanyakannya apa gitu. Teman-teman harus ingat ini. A-nya itu apa sih? Permintaan dalam 1 tahun. Ingat-ingat ya ini ya. L-nya waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan. R itu titik pemesanan. T itu waktu tiap pengisian ulang persediaan. Q-nya EOQ untuk kuantitas pemesanan yang ekonomis per unit ya. Oke, sebentar ya, banyak sekali yang izin nih teman-teman. Kita lihat dulu. Banyak sekali yang izin. Bentar ya. Oh, iya. Banyak yang masih di jalan teman-teman. Gak apa ya, sambil kita tunggu teman-teman, kita lanjutkan. Ada studi kasus lagi ya. Sebuah supermarket menyediakan makanan sereal lagi. Permintaannya 4.000 sama seperti tadi. Waktu yang dibutuhkan, nah ini ada tambahan tadi ya, waktu untuk menerima pesanannya 4 hari. Tentukan titik pemesanan kembalinya atau R-nya. Kapan sih kita memesan kembalinya gitu ya? Dengan sama kasusnya seperti yang tadi. Nah, kita masukkan aja R sama dengan yang sudah diketahui kan L-nya ya. L-nya sudah 4 hari tadi L-nya. A-nya tadi 4.000 serealnya dan dibagi dengan 365 hari. Totalnya 43,83 dibulatkan jadi 44. Pemesanan dilakukan kembali ketika mencapai 44 unit. Seperti itu teman-teman ya. Selalu mudah ya. Tidak rumit. Oke. Lalu selanjutnya adalah model Fixed Production Rate atau Economic Production Quantity (EPQ). Model EPQ ini menggambarkan bahwa penerimaan pesanan dilakukan secara bertahap nih. Persediaannya tidak diisi dalam waktu seketika. Jadi membutuhkan waktu untuk memproduksi. Jadi eh, ada bisnis-bisnis tertentu yang persediaannya itu tidak bisa diisi dalam waktu yang seketika. Jadi membutuhkan waktu untuk memproduksi juga gitu. Jadi waktunya mungkin agak lama bisa jadi gitu kan. Nah, ini ya siklusnya, siklus persediaan, siklus produksi dan persediaannya seperti ini, berbeda seperti tadi ya. Kalau tadi kan barangnya udah jadi mungkin ya inventornya. Kalau ini ada waktu untuk membuatnya gitu. Tingkat persediaan ini ya, kuantitas persediaannya di sini titiknya. Ini titik Q-nya. B min A per B nanti ada penjelasan selainnya. Jadi siklusnya itu seperti ini. Ada waktunya terlalu lama, jadi tidak apa ya, membutuhkan waktunya itu antara waktu T1 dengan T2-nya segini waktunya nih. T1, T2 dan produksinya di sini, penyimpanannya sini gitu ya. Jadi waktu produksinya ada ya. Tadi kan produksinya tidak ada waktunya ya. Ini ada waktu produksi, ada waktu penyimpanan. Kalau tadi ada waktu holding cost-nya apa ada penyimpanannya saja. Kalau ini ada produksinya juga seperti itu. Itu bedanya di situ aja. Formulasinya juga berbeda ya. Waktu untuk produksi itu mengisi persediaan T1 sama dengan Q per B. B itu produksi. Nilai Q-nya optimal sama Q sama dengan akar 2 AK per H sama ya. Nah, ini yang berbeda. Produksi per B min A. Seperti itu. Total biaya persediaannya, total cost-nya, biaya penyimpanan plus biaya setup. Nah, oke, TC-nya jadi sama seperti tadi ya, HQ per A, cuman ini yang berbeda. Ada produksi tadi ya, B-nya nih, Kak. AQ sama kayak tadi. Lalu model nomor tiganya, model quantity discount. Quantity discount merupakan strategi suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan cara menurunkan harga produk ketika dipesan dalam jumlah besar.
Ini biasanya para wanita-wanita nih suka sekali dengan diskon-diskon. Strategi suatu perusahaan itu ketika penjualannya akan besar. Akhir tahun misalkan di perusahaan apa ya, misalkan F&B, wah banyak nih yang mau beli makanan. Nah, kita turunin harganya, harga produknya karena pemesanannya banyak gitu ya. Itu strategi perusahaan tuh. Keputusan dalam menentukan jumlah produk yang dipesan mempertimbangkan apa aja. Yang pertama, penurunan harga produk pastinya. Yang kedua, peningkatan total biaya simpan. Oke, karena ada azan juga, kita dengarkan sebentar ya. Sambil teman-teman istirahat dulu, boleh sambil minum. Nah, kita sama-sama mendengarkan azan ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sampai model quantity discount tadi ya. Nah, ini sudah kita jelaskan sampai sini penurunan harga dan keputusan dalam menentukan jumlah produk yang dipesan mempertimbangkan apa aja penurunan harga produk dan peningkatan total biaya simpan. Lalu selanjutnya, oke, komponen biaya. Nah, ketemu dengan rumus-rumus lagi. Semoga tidak pusing ya. Semoga teman-teman di sini suka dengan hitung-hitungan.
Kalau yang tidak suka, ya suka-sukain dulu ya. Komponen biaya. Biaya penyimpanan atau holding cost ini, biaya penyimpanan per unit dikali dengan rata-rata persediaan. Jadi insya Allah rumus-rumusnya itu masih dasar ya, masih kali, bagi, seperti itu. Tadi akar-akar sedikit kok ya, jadi tidak terlalu rumit seperti itu. H tadi ya sama dengan apa namanya holding cost tadi ingat kalau H besar berarti holding cost gitu ya. Q berarti EOQ gitu ya kuantitinya per bagi per dua ya karena apa namanya rata-rata itu ya. Terus ada IP juga nih persentase nilai barang sama P-nya itu harga barangnya. Jadi ini dikali persentase nilai barang dikali dengan harga barang dikali Q per 2 holding cost per 2. Ini untuk biaya holding cost. Untuk biaya pemesanan ordering cost biaya tiap pesanannya itu dikali dengan jumlah pemesanan dalam 1 tahun. K dikali A per Q, K-nya ordering cost, annual demand. Product cost-nya harga barang per unit dikali dengan jumlah demand barang per tahun. Pi kali A. Total cost-nya apa? Holding cost, tambah ordering cost, tambah product cost. Jadi TC-nya IP dikali Q per A ditambah K, A di per Q ditambah P A. PA itu apa tadi? Harga barang ya. Sama PA ini produk produk cost-nya nih. 20% dikali dengan 5 P-nya itu Q-nya 700 bagi 2 ditambahkannya 49 A-nya 5.000 Q-nya 700 tambah P-nya itu 5 ordering cost bukan ordering cost ini ya produknya harga jumlah per unitnya 5 lalu jumlah demand barang per tahunnya 5.000. Nah, formulasinya ini. Formulasi yang sama seperti awal tadi ya. Q sama dengan 2 AK. Nah, di bawahnya yang berbeda. IP ya bawahnya. Jumlah barang yang dipesan. Q itu berapa sih jumlah yang barang yang dipesan? Nah, Q jumlah barang yang dipesan sama dengan akar dari 2 dikali permintaan barang per tahun dikali dengan K per persentasi nilai barang dikali dengan harga nilai barang per unitnya. Contoh studi kasusnya, suatu elektronik retail menjual dengan flashdisk USB nih. Retailnya itu mendapatkan tawaran diskon untuk jumlah pemesanan tertentu yang disajikan dalam tabel berikut ini. Permintaan barang tahunannya misalkan 5.000 ya. Biaya setiap kali pesannya itu $49. Biaya simpanannya itu 20% dari harga barang. Tabel diskonnya seperti ini. Quantity diskon 0, sampai 99 ini diskonnya 0. Ini diskon price-nya 5 ya. $5 nih. 1.000 dikurangi sampai dengan 1.900 diskonnya 4%. 4,8 nurunnya 5 dikali 1 dikurangi 4%. Ya. Lebih dari 2.000 quantity diskon, diskonnya 5%. Ya. 4 diskon price-nya berapa? 4,75. 5 dikali 1 sampai 5%. 1 sampai 5% maksudnya. Jadi ini kali, apa ya, kalau misalkan teman-teman ada yang bekerja di supermarket gitu ya, udah terbiasa mungkin dengan rumus-rumus seperti ini ya. Misalkan beli baju, kan biasa akhir tahun banyak banyak sekali ya diskon-diskon beli baju misalkan beli dua gratis satu ya kan sering ya beli celana beli dua gratis satu atau beli satu gratis satu buy one get one juga ada itu dengan rumusnya seperti ini ya makin banyak quantity diskonnya makin besar juga ya diskonnya seperti itu. Langkah-langkah dalam model quantity diskon nih, menghitung jumlah pemesanan yang optimal untuk setiap diskon. Pilih jumlah Q yang fleksibel, yaitu memenuhi syarat diskon. Tidak, jika tidak memenuhi syarat diskon, quantity diskon, pilih jumlah yang minimum dari rentan syarat quantity diskon tersebut. Jika memilih jumlah pemesanan yang lebih jumlah minimum, maka total biayanya itu akan menjadi besar. Menghitung total biaya untuk masing-masing diskon dan memilih jumlah pemesanan yang menghasilkan total biaya yang terkecil.
Jadi misalkan ada beberapa produk baju ya, misalkan baju anak-anak nih teman-teman sering banget misalkan yang ke mall atau kemana baju anak-anak atau kaos-kaos orang dewasa kan ada digabung jadi satu keranjang misalnya ya. Ada yang harga 300.000, ada yang 150 misalnya ya. Ada juga yang 7 enggak, 300, 150, harganya misalkan 200 sekian. Beli tagline-nya itu diskon dua, beli dua ya, misalkan beli dua gratis satu. Jadi pilih tiga dong, tiga produk gitu, tiga baju. Kita pilih, misalnya harganya itu satunya yang harga 300, satunya harga yang 200, satunya harga 150. Nah, itu memilih peraturannya, syarat dan ketentuannya pasti yang akan dipakai itu harga yang paling tinggi seperti itu. Yang 300 ini yang diambil. Jadi yang harga 300 dapat tiga baju ya kan hitungannya seperti itu. Karena itu sudah dihitung dulu sama pembisnisnya gitu ya. Oh, ini eh, ada apa namanya tadi ya, ada quantity produknya udah dihitung ya tadi ya, minimal produknya berapa, terus diskonnya berapa ketika dibeli tiga seperti itu. Jadi mereka udah otak-atik di awal, jadi kita terlihatnya sama customer terlihatnya wah murah banget gitu kan, tapi padahal itu udah di strategi, udah didesain sedemikian rupa ya oleh pembisnis ya. Pembisnisnya lebih lebih pintar pastinya teman-teman ya daripada customer. Tapi customer juga diuntungkan karena mereka mendapat dapat diskon ya kan, dapat harga yang tidak biasa seperti hari biasa seperti itu ya. Sama-sama diuntungkan, kedua belah pihak diuntungkan gitu ya teman-teman ya. Dari sisi penjual mereka mendapatkan penjualan yang meningkat pastinya di hari spesial payday misalnya. Dan customer juga diuntungkan dengan mendapatkan barang-barang yang dengan harga yang murah, harga yang terjangkau, yang tidak seperti biasanya seperti itu. Nah, ini langkah satunya dengan rumus yang pertama tadi ya teman-teman ya. Q2 akar dari 2 AK per 1 per IP. Jumlah langkah duanya, jumlah Q-nya ini yang visible memenuhi syarat quantity discount tadi ya. Syarat quantity misalkan harus harus ambil tiga baju tadi, jangan ngambil satu. Kalau satu tidak bisa, satu ya harga tetap seperti itu misalnya. Jika tidak memenuhi syarat diskon, pilih jumlah yang minimum. Gitu ya. Terus di sini IP per Q per AK ini sama ya dengan rumus yang sebelumnya. Pilih TC yang terkecil. Nah ini apa namanya hitungan tadi ya. 2 dikali 5.000 AK-nya, K-nya itu 49, 20%, I-nya, P-nya 5. 70 memenuhi syarat. 700 memenuhi syarat ya. Quantity diskon maka yang dipilih adalah 700. Nah, ini 20% kali 5, 700 per 2, 25.700. Ini 700 ini apa sih hasil dari ini ya? Hasil dari ini berarti Q-nya 700 ini ya. Nah, ini ada 714 tidak memenuhi syarat quantity discount maka dipilih 1.000. Gitu. Ini 718. Jika 718 tidak memenuhi syarat quantity discount maka yang dipilih adalah 2.000. Ini nih. Sama seperti ini loh teman-teman kayak kayak di Grab ya misalnya Grab Food yang mudah biasa kita seperti misalnya kita GrabFood atau teman-teman sering menggunakan Grab ini ya untuk ojek deh. Ya, oke. Ada diskon misalnya, diskonnya itu jika GrabFood ya, misalkan kita memesan makanan itu 100.000 misalnya ya, nanti bisa kita mendapatkan maksimalnya itu 60% atau minimalnya itu pemotongan harga 5.000. Nah, kalau kita belum mencapai 100.000, ya berarti potongan harganya 5.000 gitu yang dipilih gitu ya. Sama kayak ini ya, jika tidak memenuhi syarat 190 ini, maka syarat yang dipilihnya itu 2.000 ya, pemotongan harganya gitu, pemotongan harga 2.000 karena dia tidak mencapai misalkan targetnya 100.000 kita membelinya. Kalau misalnya kita target 100.000, kita bisa diskonnya besar tuh 60% gitu dari harga, tapi kita tidak mencapai itu hanya 80.000 kah gitu belanjanya, jadi hanya pemotongan harga apa diskonnya hanya dapat
tadi ya 5.000 Kak, atau diskonnya cuma 2.000 seperti itu. Itu pilihan apa namanya langkah-langkah memenuhi syarat quantity discount seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang biasa kita ini ya teman-teman. Kalau misalkan sering GrabFood itu biasanya dapat diskon-diskon seperti itu kan. Oke. Oke, terima kasih untuk materi yang pertama kita selesai. Stop share dulu ya. Kita lanjut ke materi yang ke berikutnya. Supply chain, supply chain. Hmm, dia stop ya, stop screen share. Oke, screen share lagi. Kita ke SCM. Ya teman-teman, sip. Ya, supply chain, dan supply chain management. Oke, apa sih supply chain itu? Jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Supply chain itu ya. Jadi jaringan perusahaan-perusahaan bersama nih kerjasama antara perusahaan A, B, C sampai ke tangan pemakai akhir sampai ke customer akhir gitu. Jadi, jaringan-jaringan perusahaan nih. Perusahaan tersebut termasuk apa? Termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, terus apa lagi? Serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik juga masuk. Jasa logistik ya, nah, apa namanya? JNT lah, JNE dan lain-lain itu masuk ke supply chain mereka. Supply chain ini ya, rantai rantai masuk ya, misalnya supply chain management. Upstream supply chain itu transaction between an organization and its supplier and intermediaries equivalent to buy-side e-commerce. Kalau downstream, transaksinya between an organization and its customer and intermediary equivalent to sell-side e-commerce. Jadi, teman-teman, misalnya kita mau membeli susu UHT ya, yang banyak nih. Jadi susu UHT misalnya dari mulai peternakan ya kan, yang dari susu asli ya misalnya, susu sapi asli dari peternakan misalnya yang ada di Bandung misalnya ya, atau Bogor, lalu diolah dulu di perusahaan Ultra Jaya ya. Lalu terus packagingnya lain lagi tuh ternyata ya, packaging yang apa namanya kardus UHT itu beda perusahaan lagi, dikirim lagi ke packagingnya. Nah, lalu perusahaan berikutnya logistik ya, berbeda lagi perusahaannya gitu ya. Lalu uh, kedistribusikan ke misalnya ke gudang setiap daerah gitu. Jadi ada pasti setiap daerah tuh punya gudang-gudang masing. Nah, ke situ dulu baru diantarkan ke semua minimarket yang ada di kota tersebut. Lalu wah, sampai ke toko-toko kecil, sampai ke toko kelontong yang kecil-kecil ya, yang pinggir-pinggir perumahan seperti itu, yang pinggir-pinggir jalan gitu, yang paling mudah ditemukan oleh customer akhir gitu. Jadi perjalanan si produk ini panjang sekali sampai di tangan akhir customer seperti itu ya. Supply chain itu rantai pemasok ya, atau jaringan perusahaan sampai menciptakan mengantarkan satu produk ke tangan pemakai akhir atau ke tangan si customer, masyarakat luas gitu ya. Nah, supply chain dan supply chain management nih. Supply chain itu jaringan fisik perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, produksi sampai mengirim ke konsumen. SCM ini metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. SCM itu bukan hanya urusan internal, tapi juga eksternal. Ya, pastinya. Ini nih gambaran strukturnya. Ada dari hulu ke hilir kayak tadi ya, dari peternakan, produksi, packaging sampai ke distribusi akhir, sampai ke toko-toko minimarket, sampai ke toko-toko kelontong kecil misalnya ya, atau distributor di apa toko-toko yang ada di daerah-daerah pedalaman gitu. Supplier, manufaktur, distributor, retail atau toko konsumen terakhir. Sampai ada 5 di sini juga ya. Nah, tapi ternyata sekarang itu ada di zaman yang ketika supplier
ini manufaktur masih masuk. Nah, distributor dan retail tokonya itu enggak, misalnya ya langsung dari manufaktur langsung ke konsumen. Sekarang sudah mulai bermunculan ya teman-teman ya, kita bisa membeli produk misalnya Wings dari produk Wings langsung di tokonya, toko langsung ke distributor Wings, Wings tersebut melalui e-commerce kan sekarang. Jadi ini di kita apa namanya melewati menyilang retail toko dan distributornya. Jadi kita dari supplier manufaktur mungkin distributor ada atau tidak ada, justru langsung dari pabriknya gitu kan langsung ke konsumen. Sekarang banyak ya produk-produk yang seperti itu, menghilangkan beberapa rantai pemasoknya gitu langsung ke konsumen kan, kita sampai dapat harga yang sangat-sangat murah seperti itu ya. Pastinya yang paling dirugikan itu ya retail atau toko, yang biasa mereka dapat cuan dari situ ya, dapat laba dari situ, tidak dapat karena ada e-commerce itu, namanya terdistrupsi ya. Sekarang aja setiap adanya suatu apa teknologi yang canggih ya, e-commerce apa pasti ada sesuatu yang dirugikan, terdistrupsi ya. Ada yang tertutupi gitu, fungsinya itu tergantikan seperti itu teman-teman. Oke, rantai chain. Nah, supplier chain yang pertama, jaringan bermula dari sini nih, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyalur baru akan mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Oke, yang pertama nih supplier ya. Yang chain yang 1, 2, 3, supplier, manufacture, dan distribution. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walau sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supplier supply chain. Nah, rantai chain yang 1, 2, 3, 4 tadi ya, supplier, manufacturer, distributor, dan retail outlet. Nah, ada yang kalau ada sampai 4 itu ya. Jadi pedagang besar biasanya memiliki fasilitas gudang sendiri dan dapat juga menyewa dari pabrik lain, dari pihak lain, maaf. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Nah, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk inventory dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman baik dari gudang manufaktur maupun dari toko pengecer, oke. Nah, kalau supply chain-nya lengkap, 1, 2, 3, 4, 5 itu dari supplier ke manufaktur, ke distribusi, ke retail outlet, lalu ke customer. Nah, para pengecer atau retail nih menawarkan barang langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung, yang termasuk retail outlet adalah toko bahan bangunan, supermarket bahan bangunan, dan lain-lain. 3 hal nih yang dikelola oleh SCM. Apa saja? Ada aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai kirim ke distributor, ke pengecer, kemudian pemakai akhir. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Ush, balik. Oke, selanjutnya ini ya, financial. Oke. Finansialnya ada invoice, pembayaran, ya. Materialnya ada bahan baku, komponen, produk jadi, informasi kapasitas status pengiriman. Supplier 1 nih, supplier 2, tier 2, manufaktur, distributor, retail toko. Nah, mereka membeli distributor atau tool ini ke membeli dulu ya. Nah, saat materialnya dapat, recycle dan repair, informasinya order, terus ramalan RFQ atau RFP gitu. Nah, ini perusahaan bisnis contohnya nih. Pihak yang terlibat dalam supply chain itu apa aja? Penghasil gandum, penghasil tebu, garam, penghasil aluminium, pabrik tepung terigu, ya masuk ya. Pabrik gula juga, karena panjang kan mereka tuh proses produksinya tuh panjang gitu ya, supply chain-nya panjang. Pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, biskuit, distributor biskuit, supermarket. Nah, ini biskuit nih, dalam menghasilkan satu biskuit, Masya Allah ini ada 11 ya.
prosesnya ini teman-teman. Penghasil gandum dulu nih. Lalu ada penghasil tebu. Nomor duanya nih. Yang ketiganya ada penghasil garam. Lalu yang keempatnya ada penghasil aluminium ya. Yang gandum kita serahkan ke nomor 5 ke pabrik tepung terigu dulu ya. Lalu diolah ke nomor 9 ke pabrik biskuit. Yang nomor 2 sama tebu kita serahkan ke pabrik gula. Lalu serahkan ke pabrik nomor 9 pabrik biskuit. Sama 3 ke 7. Si garam kasih ke distributor garam, lalu kasih ke pabrik biskuit. Lalu nomor 4 penghasil aluminium. Kita serahkan ke pabrik kaleng untuk ini ya, kalengan kan, misalkan biskuit kalengan. Nah, kalengnya ini nanti diserahkan ke pabrik biskuit. Pabrik biskuit nanti diolah ke dan disalurkan lagi ke nomor 10 distributor biskuit dan ke nomor 10 ya. Distributor biskuit ini bisa ke supermarket distributor B ke supermarket yang lain gitu ya. Jadi begitu panjang sekali ya supply chain dari seonggok biskuit dari apa namanya satu biskuit itu perjalanannya itu panjang sekali gitu. Tapi itu sangat menyenangkan ya bagi para pembisnis itu sangat menyenangkan supply chain ini. Definisi dan tujuan SCM. Definisi oleh The Council of Logistic Management. Supply chain management adalah sistematik koordinasi strategik dari fungsi bisnis tradisional dalam proses tertentu dan seluruh usaha dalam rantai pasokan untuk tujuan memperbaiki kinerja jangka panjang individu perusahaan dan rantai pasokan secara keseluruhan. Jadi eh, supply chain management ini untuk apa ya, mengkoordinasi fungsi bisnis tersebut untuk jadi tradisional menjadi yang perusahaannya itu menjadi kinerjanya itu jangka panjang. Jadi perusahaannya tidak tradisional lagi ya. Karena sudah bentuknya udah pabrik misalnya udah tingkatan tinggi, supply chain-nya juga udah panjang, ini rantai pasoknya gitu ya. Jadi lebih panjang siklus siklus bisnis ini gitu. Life cycle produknya tuh panjang gitu, tidak seperti es kepal Milo yang dulu tempo hari Ibu ceritakan dulu ya. Tentang es kepal Milo yang paling kecil, yang paling apa ya? Cepat PLC-nya gitu. Tapi ini ketika bisnis itu supply chain-nya tuh lumayan panjang, itu bisa menjadi bisnisnya tuh akan bertahan lama juga karena kan sudah menyangkut beberapa banyak perusahaan-perusahaan di dalamnya gitu kan, masing-masing pengen apa ya, strike. Mereka itu pengen mencapai laba mereka juga. Jadi mereka sama-sama apa ya, memperjuangkan bisnis itu supaya tetap berjalan seperti itu. Lalu perusahaan yang berada pada supply chain pada intinya memuaskan konsumen ya dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus tentunya. Tujuannya, SCM itu fokus pada efisiensi integrasi dari supplier, perusahaan, gudang, pasar menjual dan mendistribusikan barang dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat pastinya ya, untuk meminimalkan total biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Area cakupan SCM-nya, kegiatan itu merancang produk baru, ada product development, ada kegiatan mendapatkan bahan baku procurement, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan planning dan kontrol. Kegiatan melakukan produksi atau production, kegiatan melakukan pengiriman distribusi. Nah, ini bagiannya. Ada pengembangan produk nih, pengadaan, melakukan riset cakupan kegiatannya apa aja, melakukan riset pasar, merancang produk baru yang teman-teman lakukan selama ini ya, praktek di mata kuliah praktek ini kan, melakukan riset pasar dulu, merancang produk baru, melibatkan supplier ya. Dalam merencanakan produk baru ini, memilih supplier, mengevaluasi kinerja kerja supplier juga, melakukan pembelian bahan baku, misalkan makanan yang F&B pasti itu ya, nyari bahan baku, belinya di mana gitu misalkan. Nah, lalu monitor juga supplieristnya, membina dan memelihara hubungan dengan supplier juga supaya mereka itu tetap memberikan harga terbaik misalnya ke kita, supplier-supplier yang mengirim produk atau bahan baku dengan tepat waktu. Kita itu adalah apa ya, manfaat kita itu membina dan memelihara hubungan baik dengan supplier. Lalu perencanaan dan pengendaliannya, demand planning,
Ramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, ini perencanaan pengendaliannya ya. Lalu produksinya, eksekusi produksi, pengendalian kualitas, gitu. Distribusinya, perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman ya, mencari memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, monitoring service level di tiap pusat distribusinya pastinya. Oh, seperti ini ya. Ini suatu bisnis, teman-teman. Oh, luar biasa ya. Suatu bisnis menggerakkan bisnis yang lainnya. Seperti inilah kita hidup. Ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di sini, ya kan, teman-teman? Ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di sini, ada yang memiliki bisnis ini semua, gitu, Masya Allah. Kita tinggal pilih ya, mau jadi yang di sini, sini, atau kita pemilik bisnisnya. Oke, kita baca satu persatu ya, singkat aja. Nah, ini ada S3. Tier 3 supplier ini ya, ke supplier 2 ke tier 1 warehouse-nya di sini. Oke, ke factory di sini, pabrik-pabrik ya. Ini bahan baku yang kedua, bahan baku misalnya ini bahan bakunya daun-daunan ya. Kita kirim ke sini menggunakan truk, ini menggunakan pesawat, misalkan jauh ya, misalkan belinya di luar negeri gitu. Lalu apalagi nih, ada garam, ada batu-batuan ya, misalnya dikirim dengan menggunakan ekspedisi melalui kereta api, misalkan lalu masuk ke pabrik yang B tadi ya, kayak biskuit ya. Ada pabrik gula, pabrik tepung terigu, pabrik apa lagi? Satu laginya pabrik kaleng ya. Nah, informasi oke udah standby semua pabrik A, pabrik B ya. Lanjut ke warehouse yang pertama. Nah, ini kan punya langsung ke warehouse karena mungkin udah jadi ya. Nah, masuk ke factory. Nah, warehouse ini ya teman-teman. Ini langsung didistribusikan. Yang ini warehouse dulu nih, bisnis yang antara bisnis misalkan ini berkaitan karena misalnya satunya itu bisnis kemasan, kemasan kan langsung didistribusikan ya. Kalau ini diolah dulu nih misalnya. Nah, bisnis kemasan, UHT tadi misalnya langsung ke warehouse, langsung ke distribusi centernya, lalu masuk ke store-store. Dapat deh langsung ke pelanggan ya, ke customer-customer akhirnya nih, itu ke masyarakat luas. Seperti itu ya. Perjalanan bisnis ini seperti ini ya teman-teman. Panjang sekali. Flow in supply chain. Ada case, ada produk, ada service, ada informasi ya. Tier-tier suppliernya seperti ini. Ada yang distribusi ke luar negeri, keluar kota, seperti itu. Nah, di mindset-nya internalnya seperti ini. Luar biasa. Ini setiap hari ya. Setiap hari kita demand supply. Supply chain dalam biskuit kaleng. Oke. Bentar ya. Ini sekarang. Penghasil gandum, pabrik terigu tadi ya, distributor terigu, penghasil tebu, pabrik gula, distributor gula. Pabrik biskuit, distributor supermarket, nih konsumen akhir. Pendekatan SCM, teman-teman. Ada in-push system work release is based on downstream demand forecast, keep inventory to meet actual demand, act proactively. Input systemnya work release is based on actual demand or the actual status of the downstream customer may cost long delivery lead time. Acts reactively. Nah, tier supplier 1, supplier 2, supplier 3 nih ya. Jadi lapisan yang ketiga ini maksudnya itu bahan baku mentah misalnya, bahan baku setengah jadi, bahan baku jadi, udah jadi sekali produknya langsung ke di produk apa diolah jadi di manufaktur ini, lalu ke distributor, ke retail, ke customer gitu ya, sama seperti ini. Nah, push untuk customer sama seperti ini juga ya. Hmm. 6 strategi sumber rantai pasokan nih. Banyaknya pemasok menjalin hubungan tadi yang baik ya. Dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Jangan memilih supplier yang kerjanya Senin Kamis misalkan atau yang lama pengirimannya atau yang kurang bagus gitu ya. Pilihlah supplier yang terbaik gitu. Terus sedikit pemasok juga, pemasok yang hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam pemberian produk. Integrasi vertikal.
integrasi maju, integrasi mundur. Jaringan ke Keiretsu, supplier itu bagian koalisi perusahaan melalui pemilikan perusahaan masuk maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Perusahaan virtualnya, perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan service pada permintaan. Ya, tantangan pada SCM-nya nih, tantangan kompleks sektornya. Ada melibatkan internal dan eksternal perusahaan ya, tantangan yang kedua ketidakpastian. Perusahaan itu menciptakan pengamanan safety stock ya, pastinya safety time juga untuk sumber ketidakpastian. Ketidakpastian pembeli, ketidakpastian supplier internal seperti itu. Oke, terima kasih sudah selesai materi kita hari ini, supply chain dan inventory ya. Oke, kita lanjut ke bahas jam 8 ya. Kita bahas tugas dulu beberapa teman-teman ya. Lalu kita setelah itu kita tutup. Oke, kita buka dulu tugas teman-teman yang sudah terbuka ini. Ini acak aja ya. Screen share-nya ini lagi. Kita ulang lagi screen share-nya. Oke. Ya, oke. Masuk ke makalah siapa ini? Makalah perencanaan dan pengendalian operasional pada layanan jasa pindah sahabat. Pindahan ya teman-teman sahabat pindah. Ini ibu ngacak ya, ngambilnya ngacak, tapi ternyata yang dapat di sahabat pindah lagi nih. Sahabat pindah langganan sekali kita review ya teman-teman, tidak apa-apa ya. Nah, karena beliau ini lengkap juga, tidak seperti bahasa AI. Mungkin mungkin ya, belum tahu ya wallahu alam. Putri Azahrain Salsabila ini menggunakan AI atau tidak. Itu hanya hanya Allah Tuhan kita atau dan Putri aja yang tahu ya. Jadi kita baca dulu dengan seksama. Latar belakangnya, perencanaan pengendalian operasional merupakan aspek penting dalam memastikan layanan jasa. Oke. Bagaimana perencanaan kualitas, pengendalian proses, pengelolaan persediaan perlengkapan. Oke. Sahabat pindah nih, ternyata manajemen logistiknya. Aktivitas jasa, bukan penggerakan barang komersial, logistiknya, layanan mencakup perencanaan, staf lapangan, perlengkapan perindahan, manajemen transportasi elemen penting. Oke, rute perjalanannya, kecepatan waktunya juga ya. Masuk walaupun dia itu bukan manufaktur, cuman rantainya juga ada di sini ya, rantai pemasok, rantai ininya ya, mulai dari staf lapangan gitu ya, yang cek-cek itu. Elemen-elemen pentingnya itu ada di rantainya, walaupun dia bukan manufaktur ya. Kita baca dulu ya teman-teman ya. Nah, selain logistik, layanan penyedia supply ini menggunakan manajemen rantai pasok juga ya, supply chain manajemennya ada. Yang tidak hanya menggunakan perusahaan manufaktur, tapi juga sangat relevan bagi penyedia jasa pendanaan. Padahal dia jasa ya kan? Dalam layanan ini, supply chain berfungsi untuk aliran layanan dan sumber daya berjalan dengan lancar. Mulai dari tahap pemesanan, penjadwalan, ya kan, persiapannya, hingga proses eksekusinya. Penggunaan konsep supply chain ini penting karena aktivitas jasa perindahan ini melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan seperti koordinasi tim, persediaan kendaraan, pengelolaan persediaan kardus, ya kan? Wrappingnya, komunikasinya, ya kan? Mendapatkan supply chain-nya, sahabat pindah, dapat mengurangi keterlambatan, minimalkan kesalahan operasional. Oke. Ya, rumusan masalahnya bagaimana menentukan kualitas jasa layanan sahabat pindah? Kita lihat tujuannya nyambung nggak ya nomor 1 ya. Bagaimana menentukan kualitas, mengidentifikasi indikator kualitas yang jasa yang relevan pada layanan pindah. Bagaimana strategi rantai pasoknya, menganalisis alur rantai pasok ya. Bagaimana peramalan jasa tersebut selama 6 bulan, menganalisis data permintaan layanan, peramalan menganalisis data permintaan layanan. Nah, ini nyambung tidak nih? Peramalan jasa tersebut selama 6 bulan ke depan. Menganalisis data permintaan layanan pindahan 6 bulan ke depan. Itu ya, tinggal tambahin aja. Bab kedua pembahasannya. Mengidentifikasi indikator kualitas jasa yang relevan pada layanan sahabat pindah. Perencanaan pengendalian operasional aspek penting dalam memastikan, oke, standar kualitas jasa yang diterapkan cukup waktu, aman, profesional.
Dilakukan selalu checklist. 10% transaksi setiap bulannya. Itu pengalaman mulai survei. Oke. Dalam konteks operasionalnya, perencanaan logistik merupakan proses sistematis yang melibatkan perencanaan. Meskipun sahabat pindah dalam layanan jasa, pengolahan sumber daya internalnya tetap krusial. Rantai pasoknya, supplier dengan alat packing, kendaraan, staf gudang, pengiriman 1 sampai 2 hari kerja dari supplier, diagram rantai pasoknya dengan supplier, gudang, tim pindahan, lalu ke pelanggan. Itu supply chain-nya ya. Walaupun dia bukan manufaktur, teman-teman. Lalu menganalisis rantai pasok nih, teman-teman. Yang terlibat dalam layanan sahabat pindah. Strategi rantai pasok pada layanan sahabat pindah dirancang untuk mengelola arus perlengkapan armada tenaga kerja. Oke, dalam konteks masyarakat nih. Mahasiswa pekerja perantauan. Lalu tahap pertama rantai pasok adalah pengadaan perlengkapan pindahan, termasuk kardus, bubble wrap ya, lakban dan lain-lain nih. Untuk safety stoknya, oke, just in time untuk perlengkapan tertentu, oke. Tahap berikutnya pengelolaan armada distribusinya. Karena kendaraan driver merupakan inti dari kegiatan pindahan, armada diperiksa secara berkala. Oke. Lalu selain perlengkapan armada, sumber daya manusianya juga nih, SDM-nya teman-teman, juga menjadi komponen penting ya. Tim operasional dilatih. Kesiapan SDM yang kompeten ya kan. Lalu dalam konteks pemasaran nih, sahabat pindah menggabungkan strategi rantai pasok dengan pendekatan berbasis fakta permintaan lapangan. Oke. Tahap terakhirnya, menjaga komunikasi transparan mengenai harga, jadwal, ya, prosedur layanan, dan lain-lain. Oke, saya keseluruhan strategi rantai pasoknya. Oke, menganalisis data permintaan layanan, perpindahan sahabat pindah, peramalan layanan sahabat pindah 6 bulan ke depan itu penting dilakukan untuk memastikan kesiapan operasionalnya ya. Perusahaan dalam menghadapi fluktuasi, kebutuhan pelanggan, sahabat pindah yang merupakan jasa pemindahan barang. Oke. Polanya ini ya, puncak permintaan terjadi pada awal tahun nih ketika masa kontraknya habis. Pada pertengahan tahun ketika awal semesteran kuliah juga ya, anak-anak kuliah nih. Serta pada awal tahun baru masuk sekolah. Selain itu masa pendaftaran pekerjaan CPNS juga. Iya. Lalu apa lagi nih? Itu momentum-momentum tadi ya, seperti yang dijelaskan pada materi tadi. Lah metode peramalannya, buffering average, eksponensial smoothing ini masuk ke materi ke-8 tadi belum sempat ya teman-teman ke materi ke-8 karena waktu kita sudah jam 20.00. Metode peramalan merupakan nah ini menggunakan beberapa time series dan moving average. Kita baca ya, bulan Januari perkiraan permintaannya 45, kapasitas armadanya 180, tenaga kerja 60, mencakupi aman normal. Oke. Maret, oke, dia tidak ini ya, permintaannya 45, 40, 55, 42, 48, 60 gitu ya. Kapasitas armadanya sama 190 semua. Tenaga kerjanya 60 semua. Kapasitas dibutuhkannya mencukupi, hampir penuh mencukupi. Analisis kapasitasnya aman, rendah, ketat, aman. Nah, ini hampir penuh nih, Maret. Kapasitasnya 60. Kapasitas armadanya 180 apa nih? Maksudnya 180 kilo kah? Atau 180 truk kah? Atau apa nih? Siapa? Azahra Putri boleh bersuara. Untuk kapasitas armadanya boleh dijelaskan ya. Kalau ini kan perkiraan permintaan 55, tenaga kerjanya 60. Bolehlah mendekati. Kalau kapasitas armadanya ini, satuannya apa? Kalau ada Putri Azhara boleh bersuara ya. Tambahkan. Bu. Ya, boleh. Apa 180 apa? Kilo, Bu. Oh, kilo. Mm-mm. Boleh, baik-baik. Satuannya kilo ya teman-teman ya kapasitasnya. Oke. Kira unitnya, kalau unitnya kan masih banyak berarti kan gitu.
Apa normal dia tingkat satu-satu ya, berdasarkan pola permintaan musimannya diperkirakan terjadi peningkatan permintaan besar. Oke. Agregatnya ya, tenaga kerja, terus ya strateginya, level strategi. Hybrid ya, strategi hybridnya efektif katanya permintaan fluktuatif, namun tak bisa dikendalikan. Oke, secara keseluruhan, peramalan 6 bulan ke depan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan operasionalnya. Sahabat pindah, pola musimannya dilakukan masa kontrak habis tadi ya, waktu libur dan lain-lain. Kesimpulannya, oke, jadi untuk apa sih peramalan itu tadi ya? Untuk mempersiapkan bisnis kita itu supaya berjalan dengan lancar, tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Kita sudah siapin oh, masa-masa penerimaan CPNS nih, banyak yang mau pindah gitu. Jadi si sahabat pindah ini sudah mempersiapkan diri, menambah freelance untuk misalkan lebih banyak ininya yang mau pindah gitu. Jadi dengan peramalan ini sudah bisa mempersiapkan apa namanya, mempersiapkan ininya ya SDM SDM yang mumpuni untuk pindahan customernya seperti itu, gitu ya. Tentunya berpengaruh juga sama laba perusahaan. Itu kan tujuan utamanya supaya perusahaan itu memiliki laba yang besar. Ininya meningkat gitu ya. Orderannya meningkat, itu kan tujuan utamanya. Oke, nah peningkatan kualitas layanan, pengelolaan rantai pasok efisien, peramalan yang akurat, sahabat pindah memberikan layanan yang lebih responsif, efektif dan kompetitif. Boleh. Daftar pustakanya, oke. Bagus ya, pertama itu dari kampus dulu ya, buku-buku dari kita dulu, BMP dulu ya diutamakan. Lalu boleh dari manapun tambah-tambahannya, boleh juga ya. Oke, sudah bagus Putri Azahra, sudah lumayan lengkap ya. Sudah ada ini juga peramalan juga sampai ke situ ya. Oke, bagus. Lanjut ke berikutnya. Nah, yang kedua ini punya siapa tadi? Yosefa, kalau nggak salah namanya Yosefa apa? Acak aja saya ini. Makalah analisis manajemen ya ini chicken chicken kit juga ya. Oh, Korea dulu ya. Ini lagi ya teman-teman. Teman-teman yang belum kebagian berarti belum keklik aja sebenarnya. Nah, kemudahan ayam Korea nih, ayam goreng Korea di rumah sebagai produk makanan yang mengandung bahan baku mudah rusak. Keberhasilan ini sangat bergantung pada efisiensi operasional terutama pada pemilihan lokasi. Oke. Pengirimannya itu sih atau reseller. Oleh karena itu dari distributor kepada customer gitu ya. Oleh karena itu kebutuhan lokasi pusat, aspek kualitas bahan baku, kecepatan logistik. Nah, ini ya lumayan Yosefa ini bagusnya dia sangat rapi penulisannya ya. Ini ada penilaian sendiri kalau rapi seperti ini. Penilaiannya itu nanti ditambahin 5 biasanya karena bagus penulisannya. Itu dibaca juga enak. Coba kalau yang acak-acak misalnya atau yang poin-poin yang ibu paling ini ya, paling bawel masalah poin-poin seperti jawaban AI itu kurang sekali secara penulisan, secara pembahasan itu kurang karena tidak dijabarkan menjadi kalimat seperti ini ya. Seperti tadi Putri Azahra itu udah berbentuk kalimat udah bagus ya. Ini juga nih Yosefa juga udah bagus teman-teman nih. Sudah berbentuk kalimat-kalimat, tidak lagi poin-poin-poin seperti jawabannya itu kurang banget itu ya. Takutnya proses kalian untuk belajar itu malah sudah apa ya hilang gitu karena sudah jawaban AI segitu cepatnya. Jadi tidak ada proses untuk kita belajar apa itu supply chain, apa itu tadi ya inventory, bagaimana peramalan bisnis yang kita rancang untuk ke depannya. Jadi kalau langsung sama AI itu proses belajarnya langsung terlompati yang tidak ada proses itu gitu. Kalau kalian menulis, ada proses menulis, ada proses membuat kalimat itu ada proses belajarnya di situ. Itu sangat bermanfaat walaupun kita semua tahu ya, teman-teman semua pasti kerja dan capek sekali ya kan? Itu. Jadi, adalah manfaatnya pasti untuk
masa depan kita ya kalau belajar itu, baik di perusahaan, baik di tempat kerja teman-teman gitu ya. Faktor yang pengaruhnya, nah biaya logistiknya ada, prioritas tinggi, kedekatan bahannya ada ya, ketersediaannya bagus, biaya properti oke. Oke. Faktor ratingnya, hmm, 0,1 bobotnya. Nah ini kalau ada Yosefa boleh bersuara, akses logistiknya tuh bobotnya 0,5 paling penting mendukung kecepatan. Ini yang menentukan bobotnya itu perkiraan saja atau menggunakan teori atau metode apa boleh disebutkan ya. Karena ini, oh metode faktor rating ini dipilih karena kemampuan menggabungkan memberikan faktor-faktor kuantitatif misalnya biaya, kualitatif. Jadi dia menggunakan metode faktor rating. Bobotnya ini mengarang sendiri atau ada acuan tersendiri, Yosefa? Boleh dijawab ya kalau misalkan ada. Oke, belum ada ya, belum ada yang bersuara. Berarti lagi off mungkin ya. Oke, teman-teman, kita belajarnya sampai 20.30 mungkin karena Ibu masih ada ini ya, masih ada kelas lain juga. Jadi, ya, jadi kita nanti sudahi di 20.30. Kita seperti biasa foto bersama dulu, baru kita tutup ya. Ini setelah ini satu lagi kita bahas, setelah itu kita penutup ya. Jadi siap-siap semuanya yang belum siap-siap atau masih di luar apa masuk dulu ke dalam nanti kita foto dulu ya. Selesaikan dulu. Strategi tata letak yang dipilih paling sesuai. Oke, alasan pemilihan strategi operasi barang berulang. Oke. Gimana melayan. Nah, bottlenecknya ada ya dalam proses ini menggunakan desain tata alur kerjanya. Sama seperti ini menggunakan ini lagi. Ya, ini alur kerja yang kemarin. Kok alur kerja lagi ya teman-teman ya? Mana ini? Kok masih tata letak ya? Supply chain-nya mana? Ini kemarin ya? Masih tata letak ya? Oh, ini masih tugas dua ini. Siapa namanya? Yosefa ini tugas dua, bukan tugas tiga. Nih, tugas tiganya yang bukan ini. Masih, ini pemilihan lokasi. Ini masuk tugas dua. Jadi diperbaiki ya. Salah kayaknya salah masukin ini deh tugas ya. Wah, nanti masukin ulang ya. Salah nih, Mak. Nanti saya kasih nilainya kurang nanti kalau masih belum ini. Yosefa, boleh diupload ulang salah memasukkan tugas ternyata itu masih lokasi. Oke, ini punya siapa nih? Chandra Fandi, usaha smoothie. Oke, kita bahas juga ya Chandra dari awal ya. Wah, itu aja sih, Bu, gitu. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ibu ngacak aja padahal nih. Ternyata yang dapat ini ya, klik-klik. Oke ya. Alur stoknya Vivo, oke menggunakan terus perencanaan agregat, peramalan permintaan, perencanaan dan pengendalian kualitasnya, standar mutu, meliputi bahan baku pokok. Oke, kualitas 0 sampai 4 ya, manajemen supply chain, persediaan, tahan lama, bahan bakunya, oke. Metode Vivo harus diterapkan untuk buah beku dan produk dairy guna memastikan kesegaran serta itu just in time. Lead time masuknya 3 hari, safety stoknya 10 kilo. Diagram alurnya, supplier buah, pengelolaan pendingin, distribusi buah buku, penerimaan, penyimpanan stok produk.
Ini bahan baku permintaan. Oke. Oke, peramalan permintaannya Januari 1000 pieces. Ini baru permintaan ya, luar biasa 1000 pieces. 900 satu bulan ya, dalam 1 bulan ya. Oke. Namanya juga peramalan ya, bebas aja kita sebenarnya. Optimis aja ya teman-teman ya. Oke. Metode yang digunakan rata-rata itu sederhana ini peramalan jangka panjang. Oke. Agregatnya. Nah, aduh ada poin-poin ini sensitif sekali Bu dengan poin-poin seperti ini diubah ya, dihapus sedikit ya. Siapa Chandra? Tolong ya. Oh ya. Poin-poin seperti ini sensitif sekali, jadi mohon dihilangkan aja di seperti atas aja nih, jadi berbentuk kalimat aja seperti itu ya. Ya, sudah bagus kok, agregatnya ada ya tadi ya, suplai alurnya sudah ada, ini sudah ada ya. Kesimpulan, moto, oke, inventory nanti masuk ke peramalan permintaannya. Oke, ini per teks per unit untuk menjaga stok akhir aman. Target safety. Ya, sumber referensinya juga UT yang pertama bagus. Yang kedua boleh menambahkan referensi lainnya juga boleh. Oke. Sudah bagus ini teman-teman. Satu lagi lah ya. Sampai udah 24 ya. 2024. Oke. Kita cukupkan deh. Atau kita mau bahas satu yang nilainya agak rendah boleh ya. Bisa ini lah ya sebenarnya teman-teman. Ada yang mau bersuara boleh. Nah teman-teman ada yang belum kita nilai. Nah, siapa ini? Nevi. Tapi tugasnya apa belum dinilai nih ya, Nevi ya. Teman berencana persediaan peramalan perencanaan agregat produksi minuman. Yujus, Nevi. Oke, Nevi sudah oke nih. Latar belakangnya Yujus apa? Bagaimana standar kualitas? Penilaian standar kualitas bahan baku proses produk akhir. Rantai pasoknya. Yang kedua, sistem pengenalan kualitas. Nah, berbeda nih. Bagaimana peramalan permintaan? Yang ketiga, yang mengenai komponen-komponen rantai pasok. Nah, berbeda nih. Rumusan masalah dengan tujuan, ingat ya, menyambung ya. Nomor satu, jawaban tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah satu. Yang nomor dua, tujuan nomor dua adalah jawaban rumusan nomor dua gitu ya. Diusahakan sama jawabannya, nyambung ya. Perencanaan pengendalian kualitasnya, standar kualitas produk. Dot-dot seperti ini tolong hilangkan ya teman-teman semua. Nevi itu kalau nggak salah, Nevi apa Delia ya? Sudah ibu peringatkan nih, jangan ada dot-dotnya ya, bintik-bintik ini nih. Ini sangat apa namanya? Identik dengan AI. Jadi semua mahasiswa emang memang ibu peringatkan supaya jawabannya tidak seperti ini ya. Kalau ini dibuat kalimat saja tidak masalah, kalimatnya dijabarkan seperti teman-teman tadi ya sebelum-sebelumnya itu bagus-bagus kalimat dalam bentuk kalimat itu ya. Jangan berbentuk dot-dot seperti ini. Boleh Nevi diperbaiki lagi ya. Kualitas metode pengendalian kualitas, nah ini enggak ada di cara menjaga kualitasnya manajemen boleh perbaikin ya. Diagram seperti penerimaan baik gudang bahan baku produksi kecil peramalannya. Tadi juga Chandra sama Januari kan ada seribu itu berbentuknya table ya. Di soal juga kan usahakan dalam bentuk table ya. Sama seperti Chandra, seperti Putri Azahra tadi ya. Bagus-bagus mereka membuat tabelnya gitu untuk yang peramalannya gitu ya. Bebas kok kalian peramalannya berapa ratus, berapa ribu gitu ya. Penjualannya bebas. Perhitungannya oke. Nah ini berbentuk table, cuman tabelnya nggak ada garisnya ini. Ini kopian dari AI sekali ya. Jadi tolong perbaiki ya.
Navy, kalau ada navy boleh bersuara. Nah, ini juga harus ada garis-garisnya namanya table ya, harus pertemuan antara baris dan kolom kan. Jadi ada apa namanya? Baris kalau mau polos gini ya boleh dikasih warna lah, ada ininya lah ya. Ini masa kosong begini gitu ya. Mahasiswa harus rapi bikin tabelnya, tidak seperti ini ya. Kesimpulannya, oke. Daftar pustaka UT pertama, oke. Daftar pustaka tidak ada masalah. Boleh banyak ya, boleh. Tidak ada. Tapi ini ya, perbaiki lagi Nevi. Dot-dot ini, poin-poin ini tolong dihilangkan. Dalam bentuk kalimat tolong ubah. Kalimatnya agak dipanjangin ya. Diuraikan teori dulu pertama, lalu dijabarkan dengan pendapat pribadi. Seperti itu boleh. Lalu tabelnya juga diperbaiki lagi ya. Dikit lagi kok. Cepat kok ya, edit-edit sedikit berapa menit selesai, langsung kirim gitu. Jadi tidak tunda-tunda lagi. Oke, Neti ya. Jam 20.28 kita cukupkan dulu materi dan review tugas hari ini. Stop, stop sharing dulu. Tadi belum screen share. Oke, teman-teman eh, boleh mengaktifkan kameranya, on cam semua. Kita foto dulu ya untuk tambahan ini di absensi. Kalau misalkan ada yang kemarin juga banyak yang tidak absen, nah Ibu lihat dari sini kehadiran dari fotonya. Kalau misalkan teman-teman di absensi tidak mengisi, lalu di sini juga tidak ada kan? Sayang-sayang nanti Ibu ini tulisnya absen gitu. Nah, sini udah ada. Oke, tunggu. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas, terima kasih banyak. Bagi yang nilainya masih di bawah ini ya, standar, misalnya di bawah 80 atau masih belum puas 90, tapi saya mau diperbaikan masih boleh ya. Untuk mencapai nilai sempurna boleh sekali gitu. Ya ada itu apa ya, kontribusinya itu berapa persen dari UAS, jadi membantu kalau UASnya itu tidak mencapai 100, sebenarnya dibantu dengan nilai tuton ini gitu. Presentasinya. Oke, teman-teman cukup segini? Ya, tidak apa-apa. Nanti ya nama-namanya ada. Oke, semuanya melihat ke kamera masing-masing dan boleh senyum. Satu, dua, tiga senyum. Baik. Ya, kopi dulu bentar ya. Oke. Selesai. Terima kasih banyak untuk mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Dan tugas dua, tugas tiga, semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Ilmu-ilmunya bisa dipakai di dunia kerja kalian atau bisnis kalian pribadi gitu ya. Untuk mencapai masa depan yang cemerlang kalian gitu ya. Semoga nih para bisnis woman, businessman yang hebat-hebat nanti ke depannya ya, tidak lagi menjadi karyawan, mungkin ada yang mau menjadi full di bisnis ya, kita nggak tahu kan, barangkali nanti suatu saat misalnya siapa, Chandra udah jadi pengusaha misalnya, terus ketemu dengan siapa lagi misalkan Rani atau Azahra juga menjadi salah satu pemasoknya, kita nggak tahu nanti ke depannya gitu ya. Tetap jaga nanti komunikasinya ya, barangkali masing-masing punya channel yang bagus untuk bisnis bisnis kita semua gitu, bisnis masing-masing juga bisa saling support gitu, itu bagus sekali gitu ya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini dan pertemuan web kita hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dari Ibu ya. Banyak kesalahan baik kata, perbuatan, atau misalnya dalam menjadwalkan web atau dalam menjawab diskusi kalian atau menilai kalian gitu ya, ada yang kurang puas gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian ke depannya tetap sukses
dimudahkan juga lulusnya di UT ya. Dimudahkan, dipercepat juga itu ya. Cepat wisuda, kalian bisa menyenang gelar yang kalian impikan. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Bu. Ibu. Ya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Sama-sama.